Mulai, kita bahas dulu sebelum mau membahas terkait penjumlahan vektor. Dengan menggunakan metode komponen vektor, kita review sedikit dulu bagaimana membuat komponen-komponen vektor. F di sini menjadi komponen vektor X dan Y. Kita gambarkan dulu sumbu kartesiannya, X dan Y. Nah, kita lihat ternyata vektor ini membentuk sudut terhadap sumbu X. Maka kalau kita mau buat komponen vektornya di sumbu X, maka kita buat garis putus-putus terlebih dahulu. Nah, akhirnya inilah yang kita namakan dengan komponen vektor X-nya. Kita tarik dari garis 0,0 menuju garis pertemuan garis putus-putus ini. Ini adalah garis fx-nya. Kemudian, bagaimana dengan di sumbu Y, di vektor komponen di sumbu Y? Sama, kita buat garis putus-putus. Nah, inilah vektor sumbu Y-nya, yaitu FY. Nah, bagaimana cara mencari besarnya untuk masing-masing komponen vektor? Maka kita buat vektor komponennya itu ingat dengan rumusan trigonometri, dan perlu kalian ingat juga ya, di kelas ibu udah bahas bagaimana harus menghafal sudut-sudut istimewa kalau misalkan di sana disebutkan sudut-sudut istimewa ya. Tapi kalau misalkan nggak sudut-sudut istimewa, insya Allah akan dituliskan perbandingan nilai sudutnya, sinusnya berapa, kosinusnya berapa. Nah, karena kita ingin nyari nilai F, Y, maka sini kita mulai dengan cari apa? Dengan nilai-nilai yang kita ketahui. Itu nilai apa? Ini ada nilai F ya. Nilai F-nya kan besarnya 20. Kita pengen cari nilai atau besar nilai dari nilai fx. Maka ini kan kita tahunya ada nilai sudut. Biasanya akan diketahui nilai sudutnya berapa. Maka berapa nilai F? Nilai fx maksudnya. Maka yang kita ketahui kan garis panjang miring. Kemudian yang pengen diketahui adalah garis samping. Oh, ingat ada sudut samping dengan miring. Hubungannya apa? Pembandingan antara samping dengan miring adalah kosinus. Oh, ya udah, kosinus itu adalah miring samping, samping bagi miring. Samping itu kita ketahui adalah fx. Kemudian kalau miringnya adalah f. Beda kalau mau nyari nilai fx, kita pakai sumbu postulat sumbu lagi. Sumbu postulat 2 karena kita ingin menghilangkan nilai f, maka lawan dari pembagian adalah kali. Kalau kanan dibagi kali, kanan. Kalau yang kanan dikali dengan f, maka fx-nya harus f gitu kan, dikali f. F bagi f, satu. Satu kali fx, ya fx dong. Nah, kalau yang kanan udah kita kalikan f, maka yang kiri juga sama. Ingat postulat 2 ya. Eh, kita mempertahankan kesamaan. Ya, akhirnya udah fx itu adalah besarnya f kali cos t. Lantas bagaimana dengan f ya? Lagi-lagi ini udah harus tahu banget yang namanya trigonometri. Oh, ini kan hampir sama ya. Panjang f ya tuh di sini juga kita bisa buat. Nah, ini kan sama. Berarti apa sih? Depan sudut. Kalau depan sudut apa perbandingannya? Sinus. Depan sudut demi. Kenapa harus demi bukan desa? Kalau misalnya nggak dikasih tahu di soal panjang fs gimana? Ya, kita hanya tahu nilai f-nya. Berarti depan dengan miring. Depan miring itu apa sih? Sinus. Ya udah, lu bisa nggak sih nyari soal nilai FY misalkan, tapi hanya diketahui nilai FX, nilai F nggak diketahui. Justru bisa tahu gitu ya. Justru nanti malah pakai tangan. Gitu. Oke, bahasa kita nggak akan di sana dulu. Jadi intinya adalah FY dibagi F sama dengan sinus beta. Kalau kalian udah mahir banget tuh sama postulat 2, sebenarnya, oh, kalau ada perkalian, pasti ini akan hilang, F-nya akan pindah ke sana. Ya, oh ya udah, F-nya itu berarti F kali sin theta. Kenapa bisa pindah ruas dan malah jadi perkalian tadi ya?
kalau udah mahir di postulat 2 boleh nih skip langkah ini langsung jadi oh pindahin aja ke sana ke atas gitu. Yang dari bawah jadi atas, yang atas nanti jadi bawah kayak gitu kan. Nah, inilah nilai F Y sin theta.